Halo sahabat UT, ketemu lagi dengan saya Bunga di acara Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Untuk kalian yang ingin terus tahu segala tips dan triks mengenai perkuliahan di Universitas Terbuka, silahkan ikuti channel YouTube kita UT Palembang. Sahabat UT semua, seperti yang kita tahu, masa registrasi sudah mulai berlangsung ya sekarang. Untuk teman-teman juga yang mahasiswa baru nih, mungkin perlu banyak informasi lagi mengenai kegiatan perkuliahan di UT. Seperti saat ini, setelah registrasi mata kuliah gitu ya, akan kita laksanakan tutorial. Begitu, jadi untuk itu sekarang kita sudah kedatangan narasumber di sebelah kanan kiri saya. Ini ada Bapak Dr. Effendi MSI. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Iya, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Windy Dwi Andika MPD. Iya, Ibu. Selamat siang Selamat Ibu. siang. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Boleh Ibu Bapak bisa diperkenalkan sedikit Bapak tutor apa gitu ya, Pak, sejak kapan mungkin, dan Ibu silakan dengan teman-teman dari Pak Effendi dulu ya Pak ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat UT yang kami cintai, bahwa nama saya Effendi Nawawi, menjadi tutor UT ini sudah lama sekali ya. Dari Sejak kapan Pak? 2018 sudah sangat lama, sehingga sampai dengan saat ini, mulai dari evaluasi pembelajaran dulu yang saya sampaikan, kemudian terakhir ini diminta untuk menyampaikan materi tentang PKP, PKM, dan ada juga pembelajaran rangkap yang disampaikan di samping dulu evaluasi pembelajaran. Seperti itu. Dan saya kebetulan S1-nya dari pendidikan kimia, saudara, S2-nya kimia Gajah Mada, dan S3-nya pendidikan lagi evaluasi dan penelitian Universitas Negeri Jakarta. Bergabung di UT enak dan menyenangkan. Terima kasih. Jadi Pak Effendi ini memang sudah lama sekali ya bergabung bersama kita di Universitas Terbuka Palembang. Ya. Dari Ibu Dr. Windy, silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Bunga. Iya. Jadi sahabat UT, perkenalkan nama saya Windy Dwi Andika. Mungkin sahabat UT biar lebih akrab, ini enaknya panggil Mbak Bunganya Bu Windy aja ya, Okay. atau Mbak Windy ya. Jadi di sini alhamdulillah saya bergabung di Universitas Terbuka sejak tahun 2014. Jadi waktu itu sempat mengajar di Sekayu ya, sebelum di Palembang begitu. Jadi sudah lama bergabung di sini sejak waktu itu selesai S2. Kebetulan background studi saya sejak S1, S2, S3 di tempat yang sama. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta, sama seperti gitu. Bapak ya. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya. Ibu ini malah lebih lama ya, dari 2014 ya. Iya, Iya gitu. dari Jadi 2014. sudah banyak tahu tentang gimana karakteristik mahasiswa UT gitu ya Bu ya. Insya Allah. Iya. Menurut Ibu gimana nih karakteristik mahasiswa UT? Oke, Dari pengalaman Ibu selama ini ya. yang ditemui ya. Iya. Oke. Sebenarnya semua universitas punya dua karakteristik mahasiswa ya. Ada yang rajin, ada yang enggak ya. Tapi kebanyakan gitu ya, di UT ini memang karakteristik mahasiswanya menuntut mahasiswa untuk belajar secara aktif. Dituntut untuk belajar mandiri, dan mereka harus membuat perencanaan yang benar-benar matang. Kalau mau selesai, dibuat belajar mandirinya. Kalau dia 3 SKS, maka dalam satu hari itu harus benar-benar menyiapkan 3 jam untuk membaca modul. Ya, kalau enggak susah dia. Nah, setelah dia menyiapkan belajar mandiri, pada saat acara tutorial baik yang TTM maupun web, maka digunakan untuk berdiskusi dengan tutornya.
bukan tutor ngasih materi lagi. Berdiskusi tentang materi yang urgen, materi yang belum dipahami, dari hasil belajar mandiri, itu baru sukses, Pak. Iya. Jadi pada saat tutorial tuh, tutornya jangan ngasih materi lagi, jadi sifatnya dialog aja dengan mahasiswa, baik secara TTM maupun web, sama aja sebetulnya. Yang penting acara itu digunakan untuk mereka menanyakan hal-hal yang mereka belum paham terhadap paket materi. Seperti itu, Mbak Bunga. Iya, jadi memang dituntut untuk lebih disiplin ya, Iya, Bapak Ibu betul. ya. Karena mungkin apalagi teman-teman yang baru bergabung nih, memang baru lulus dari SMA gitu ya, SMA, ya. belum pernah mengecap ilmu pendidikan tinggi, perguruan tinggi gitu ya, Ya. mungkin agak sedikit terkejut ya, Iya. karena tidak ada untuk rambu-rambunya itu kita harus buat sendiri ya, Iya, Bapak betul. Ibu ya, gitu. Jadi seperti ini sahabat UT, jadi sudah sedikit disinggung nih oleh Pak Effendi tadi. Jadi dengar kata-kata ada web, ada TTM nih, Ya. gitu ya. Kalau di UT memang seperti itu. Jadi kita ada dua jenis tutorial ya. Ada tutorial webinar yang sering kita sebut web, dan ada juga tutorial tatap muka yang disingkatnya TTM begitu ya Bapak ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih ke teman-teman. Mungkin dari Bu Windy dulu. Bu Boleh. Windy selama ini mengajarnya tuh web juga, TTM juga, atau bagaimana? Karena dari 2014 jadi nyoba semuanya. Sudah dua-duanya Pak Effendi juga ya? Iya pasti. Semua ya, jadi udah ngerasain semua. Oke, kalau TTM itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan ke Oke. teman-teman? TTM ya, bukan teman tapi mesra ya. Beda ya. Tetap tutorial tatap muka gitu ya. Seperti begini, kita harus berangkat dari kata tutorialnya dulu ya di awal. Jadi tutorial itu adalah program bantuan yang diberikan UT untuk mahasiswa bisa belajar secara mandiri begitu. Nah, di program ini tentunya seperti yang disinggung sama Pak Effendi bahwa ada 8 pertemuan secara tatap muka, di mana setiap pertemuannya mahasiswa dan tutor itu akan membahas terkait masalah pembelajaran yang tadi yang sangat urgent ya, penting, kemudian masalah-masalah yang kiranya tidak bisa diselesaikan sendiri gitu ketika dia melakukan belajar mandiri, sehingga perlu dikomunikasikan dan didiskusikan di kelas begitu. Mungkin nanti di TTM juga ini sama ya Pak ya, terkait sama webnya nanti di setiap pertemuan 3, 5, dan 7 tentunya ada tugas tutorial yang diberikan oleh tutornya begitu. Gitu. Ya. Itu untuk TTM ya Bu ya. Kalau untuk tutorial webinar sendiri nih Pak Effendi, mungkin bisa dijelaskan. Karena ini mungkin baru banget ya, tutorial webinar tuh apa gitu. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Bunga. Tutorial webinar itu artinya saudara akan bertemu dengan tutornya dalam bentuk tatap maya. Iya. Jadi tatap maya biasanya kita menggunakan Google yang fasilitas sudah disiapkan oleh universitas terbuka, tinggal nanti tutornya masuk ke sana lewat LMS, kemudian mahasiswanya juga masuk ke sana bersama-sama tatap maya, artinya tatap muka lewat internet. Tetapi sebetulnya dengan yang TTM sama saja sifatnya, berdiskusi, juga akan membicarakan hal-hal urgen. Nah, itu akan terlaksana dengan baik kalau mahasiswa itu disiplin mulai melaksanakan kegiatan yang namanya tugas terstruktur atau tugas mandiri di dalam setiap mata kuliah. Jadi kalau dia ngambil 6 mata kuliah, artinya mahasiswa itu tidak ada waktu nganggur loh Mbak pada saat di rumah. Jadi kalau mahasiswa UT nganggur, sebetulnya dia tidak paham bahwa Konsep satu belajar. SKS yang dia siapkan itu 50 menit dia harus tatap muka pada saat web, atau mungkin pada saat TTM tatap muka Iya. langsung, atau web tatap muka lewat tatap maya. 50 menit harus mengerjakan tugas terstruktur. Biasanya kalau di UT sudah disiapkan di LMS. Jadi di LMS itu sudah ada, kemudian 1 jamnya harus melaksanakan tugas mandiri baca tadi. Iya. Supaya minggu pada saat web atau TTM dengan tutor, dia tinggal mendiskusi hal-hal penting, urgen yang tidak tahu. Artinya
Jangan sampai terjadi nanti tutornya menyampaikan materi. Lewat penyampaian materi silakan aja, tapi sifatnya berdiskusi. Artinya Diskusi ya, Pak, mahasiswa itu benar-benar dituntut belajar mandirinya lebih tinggi, Pak. Jadi belajar dulu, terus nanti kita diskusi di Iya, saat tutorial. pada saat tutorial, baik itu web maupun TTM. TTM ya, tatap muka begitu. Untuk sistem penilaian sendiri nih, Ibu, bagaimana nih bobotnya, kontribusinya, syarat-syaratnya itu bagaimana? Oke. Sebenarnya sama ya, pada umumnya ya, overall sama. Untuk kontribusi penilaian itu 50% terhadap nilai akhirnya pada saat nilai tutor. Iya. Jadi 50%. Nah, di 50% ini memang baru akan berlaku ketika nilai ujian akhirnya itu mencapai minimal 30% Iya, gitu. betul. Itu yang harus dicatat ya, Bu. Iya, it's not ya, Iya, harus di bold. Karena kalau tidak nilai UAS-nya gitu ya, nilai ujian akhirnya tidak mencapai 30%, maka nilai tutorial yang 50% tadi tidak berlaku gitu. Nah, itu kontribusi dari 50% pelaksanaan tutorial itu tentunya kita ambil 70%-nya itu nanti akan dari tugas-tugas yang diberikan di pertemuan 3, 5, dan 7 gitu ya. Nah, sisanya 30%-nya lagi itu akan didapat dari partisipasi. Nilai partisipasi itu terbagi menjadi 2, nilai kehadiran dan nilai keaktifan mahasiswa selama melakukan proses tutorial. Begitu. Untuk kehadiran nih Pak, mungkin mahasiswa UTD kan banyak yang bekerja ya. Ya. Terus gimana nih kalau misalkan dalam pertemuan itu nggak bisa sering masuk gitu misalnya, atau ada batasan-batasannya Pak? Ya. Bagaimana? Itu juga sering ditemui memang. Iya. Setiap itu pasti. Kadang-kadang, Ada ya, Bu, ya, kadang-kadang pasti. kalau yang web ya, kalau web itu kadang-kadang ada kameranya, namanya, Iya. tapi orangnya nggak ada di tempat. Sering ditemui. Iya, karena kesibukan. Tapi rata-rata ikut kok mereka. Kalau artinya semangat belajar mereka tinggi. Rata-rata ikut, Mbak. Tapi ada juga sih yang tidak semua, beberapa segelintir, tapi sebagian kecil. Hanya nebeng nama saja di ininya, di webnya, orangnya tidak ada, tapi namanya ada. Begitu dipanggil kadang-kadang, di mana? Oh Pak, lagi ini ada acara ya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting dia tetap melaksanakan tugas-tugas tadi. Iya. Tugas-tugas karena instruktur kita tutor akan memberikan penilai sesuai dengan yang diupload di LMS, Mbak. Jadi kalau dia nggak ngupload tugasnya di LMS, bagaimana akan diberikan penilaian? Itu yang paling penting. Termasuk kalau yang TTM, tugas yang diberikan selama 3 kali, dan sebetulnya akan sangat bagus walaupun TTM, LMS-nya tetap dikombinasikan. Ya. Jadi Tetap untuk menggunakan. ya tetap digunakan karena penting untuk kepentingan tugas-tugas yang mereka harus kerjakan, tugas terstruktur. Setiap minggu itu kan tentunya ada dari masing-masing tutor, dan dia mengkombinasikan itu dengan lewat LMS-nya. Jadi walaupun TTM, sebaiknya LMS tetap dimanfaatkan. Ya. Jadi LMS itu memang sebetulnya wadah untuk mahasiswa ya Bu ya, Ya. untuk pengerjaan Absensi. tugas, absensi. Jadi begitu teman-teman, mungkin banyak istilah-istilah baru ya gitu. Ya. LMS itu apa, TTM tuh web, memang kalau di UT seperti itu ya Bu ya. Iya. Kita kalian akan mengenal banyak-banyak istilah gitu. Oke. Untuk medianya sendiri nih Bu, kalau untuk web apa sih yang digunakan, yang diperlukan? Oke. Ini berhubungan sama mata kuliah yang Iya, diampu iya, ya. Terakhir itu mata kuliah yang diampu adalah PKP ya. Jadi kalau misalnya untuk medianya tadi seperti yang sudah difasilitasi UT, di mana UT juga menyediakan untuk tatap maya, seperti layaknya video conference ya, di mana kita bisa diskusi di sana, saling bertukar pikiran antara tutor dan mahasiswa dengan mahasiswa gitu, membahas berbagai masalah terkait pembelajaran.
Karena PKP itu kan terkait dengan penelitian tindakan di kelas begitu. Jadi bagaimana merancang, membuat skenario perbaikan hingga melakukan refleksi, semua dibicarakan gitu di pada saat Microsoft Teams ya, pakai aplikasi pendukungnya. Kemudian penggunaan LMS juga tadi, Learning Management System-nya di sini di UT ini sudah sangat baik ya, yang saya rasakan ya, karena di situ bukan hanya absensi tadi sudah dibahas, di sana juga kita juga bisa membuka diskusi forum, di mana enaknya di diskusi forum itu kita bisa kasih case-case untuk untuk mahasiswa bisa berdiskusi, bukan hanya satu atau dua kelompok, jadi banyak case-case, kemudian mereka bisa komen di case mana aja yang mau mereka tanggapi begitu. Kemudian selain diskusi forum, mereka juga bisa upload tugas gitu ya. Kita juga bisa sharing terkait video pembelajaran, kemudian kita juga bisa sharing file, web page, dan banyak macam gitu ya, materi-materi yang bisa di-upload di sana, yang bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa-mahasiswa UT begitu. Kalau untuk tatap muka, ini Bu ya, kalau tatap muka sih tinggal datang aja ke kelas ya, biasanya sudah ditentukan juga jadwal-jadwalnya gitu teman-teman ya. Kalau di UT ini kan terlebih lagi untuk mahasiswa pendas pendidikan dasar ya Bu ya, itu banyak mata kuliah praktik tuh. Benar. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi boleh diceritain nih gimana nih proses pembelajaran mata kuliah praktik tuh? Oke. Iya. Oh, boleh gitu ya. Baik. Jadi praktik kebetulan terakhir memang ngampu mata kuliah praktik. Iya. PKP dan PKM. Iya, praktik semua itu. Ya, praktik semua, dan harus konsistensi, artinya kita prakteknya di mana sudah harus jelas. Iya. Surat pengantar dari UT tempat masuk praktek seperti tempo hari ada kendala itu saya lihat. Ada satu yang PKM ternyata belum mengurus surat untuk ke sekolah. Belum padahal sudah pertemuan pertama. Ya. Jadi pertemuan pertama artinya kalau PKP ya artinya mempersiapkan bagaimana proses siklus yang harus dilakukan praktik di sekolah sesuai dengan jadwal pertemuan. Jadwal pertemuan mulai dari perencanaan perbaikan termasuk bagian dari perbaikan LPP sebetulnya yang beratnya, karena kadang-kadang LPP itu masih seperti yang dulu, perbaikannya juga masih kadang-kadang seperti yang dulu juga, padahal harusnya ada perbaikan yang dilakukan. Nah kemudian melatih mereka, yang paling penting itu kalau di praktik itu mereka harus memulai kegiatan dengan cara refleksi seperti yang diminta oleh UT. Merefleksinya mereka menganalisis video, misalnya dari guru pintar online ya Bu ya. Iya, guru GPO. pintar online melalui refleksi itu diharapkan nanti akan muncul pola atau model yang akan digunakan pada saat dia pelaksanaan praktek di sekolah. Terutama dari hasil analisis yang dia dapatkan, permasalahan utamanya apa, kemudian solusi utama yang diberikan apa, nanti dia kawinkan itu sehingga muncul rumusan masalah. Biasanya kadang-kadang untuk meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan model. Nah kalau sekarang tuh Mbak sudah dituntut model yang digunakan di dalam pembelajaran itu harus berbasis inovasi. Kalau lebih keren lagi di dalam kurikulum Merdeka itu harus menggunakan case based atau PBL. Dengan project team based project, hanya 2. Jadi tidak boleh terlalu banyak lagi yang menggunakan, karena itu dianggap berinovasi. Artinya model itu akan mengakomodir keterampilan abad 21 dan itu harus diterapkan kepada, walaupun pendas ya tetap itu yang diikuti, itu yang arahannya. Dan kita kadang-kadang, tapi kendalanya kalau web urusan sinyal kadang-kadang. Jadi kendala ada juga ya Pak ya. Karena banyak di daerah juga kan mahasiswa, jadinya sinyal gitu ya. Betul, itu yang sering terjadi juga. Bukan yang bersangkutannya yang kayak ini. Ada satu yang di daerah jalur, dia ikut web dengan saya itu bukan dari rumahnya, malah datang ke suatu tempat
Betul. dekat Indomaret atau katanya di sana baru dapat sinyal Pak. Jadi dari rumahnya jalan. Iya. Ada yang sampai harus naik rumah gitu ya. Iya. Iya, Naik itu ke ya atas. Nah, itu kesan-kesannya ya Pak kendala ya. yang- Iya, kendala yang dihadapi oleh Tapi luar rekan-rekan biasa semangatnya. Iya. Iya, itu memang kembali lagi ke untuk mencari sinyal dalam kegiatan pertemuan dengan kita. Seperti itu Pak. iya. Iya. Tapi bukan berarti jadi kendala, betul ya Pak Iya, ya betul. sinyalnya. Kita dengan semangat memang belajar ya, kita berjuang menuntut ilmu, kita cari itu sinyal di mana supaya bisa mendapatkan pendidikan yang kita inginkan ya, informasi yang kita dapatkan juga. Kalau saya kadang-kadang saya minta udah deh, yang penting kegiatan praktek kamu di sekolah direkam. Oh iya Nah, bisa. jadi video rekamannya yang dikirim Oh melalui gitu Pak ya. LMS di Iya. ruang kolaborasi dan kita nanti akan melihat itu. Seperti itu Mbak. Iya. Ada tambahan mungkin dari Ibu Iya. Windy. Sebenarnya udah diborong ya. Udah diborong tadi sama Pak Fendi. Tapi memang dalam mata kuliah berpraktek bedanya gitu ya. Yang paling mendasar dengan mata kuliah yang tidak berpraktek. Di sini mata kuliah praktek ini sangat membutuhkan gitu mahasiswa yang aktif mengakses tadi portal GPO tadi sebagai syarat umum mata kuliah tersebut ya. Saya sempat pernah kita pernyamaan persepsi waktu itu. Kemudian adanya praktek yang dilakukan waktu pada saat pandemi kan kita nggak pakai anak ya, hanya video simulasi saja. Ya, Kemudian simulasi betul. video simulasi saja yang dikirimkan gitu, link drive-nya sama kita untuk nanti kan itu ada porsi penilaiannya masing-masing setiap video. Kemudian nantinya tadi setelah adanya proses simulasi terus akses portal GPO dan mahasiswa itu bukan hanya mengakses saja, mereka di sana juga dituntut untuk aktif di diskusi forumnya. Kemudian mereka akan mengcapture di komennya mereka di sana, itu menjadi salah satu tugas ya kalau nggak salah ya, tugas pertamanya di mata kuliah PKP. Sehingga memang mereka portal GPO online ini sangat membantu mereka untuk belajar merefleksikan diri. Karena hal itulah yang paling penting ketika seorang mahasiswa ingin membuat sebuah penelitian tindakan kelas itu. Mungkin itu tambahannya ya berkaitan sama mata kuliah berpraktek. Untuk mata kuliah praktik, kalau yang saya tahu itu ada batasan juga ya Bu ya untuk kehadiran ya Bu ya, supaya nilainya bisa masuk gitu Bu ya. Iya, iya. Jadi Berapa banyak itu Bu jumlah kehadirannya minimal? Minimal ya, kayaknya itu kan ini 8 pertemuan Iya. ya, dari 8 pertemuan itu sepertinya 6 deh. 6 kalau misalnya dia bolos ya, apalagi bolosnya pas di pertemuan ke 357 itu bisa gawat ya, karena kita nggak bicara PKP ya, karena kita berpraktek kan ada banyak Iya, ya. umum mata kuliah praktik. Iya, di 357 itu gawat kalau misalnya nggak ikut, karena proporsinya tadi itu sangat mempengaruhi 70%. Begitu. Jadi ketika satu kali aja mereka tidak ikut gitu, ya itu sangat berpengaruh terhadap penilaian dari proporsi tadi. Begitu. Gitu ya. Mungkin Bapak kalau ada Iya. Disampaikan jadi bahwa kehadiran itu menentukan. Untuk mata kuliah praktik terutama Iya, ya iya. Bapak ya. Iya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang ketemu mata kuliah praktik jangan tidak hadir kurang dari 5 kali pertemuan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sudah ikut nih tapi terus kok nilai saya nggak ada ya. Iya. Terus ternyata dicek lagi daftar absensinya kurang dari 5 gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini untuk sementara ini informasi mengenai tutorial webinar dan tutorial tatap muka ini mungkin untuk teman-teman yang memang berbasis kelompok belajar ya, jadi berbasis kelas gitu. Jangan khawatir teman-teman yang tidak dapat tutorial tatap muka, kalian tetap dapat tutorial tapi memang tutorialnya online ya Bapak Ibu ya. betul. Itu iya dengan Tuton gitu. Nanti mungkin kita bahas untuk sesi podcast berikutnya mengenai Tuton lebih dalam lagi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, selama Ibu ini dari 2014, Pak Effendi dari 2018, apa nih suka dukanya menjadi tutor di UT Palembang? Suka dukanya ya.
Mudah-mudahan banyak sukanya ya, Bu. Alhamdulillah banyak sukanya. Ya, buktinya diundang datang gitu. Alhamdulillah yang saya rasa gitu ya secara personal itu banyak sukanya dari stafnya gitu ya, dari dosen-dosen UT-nya gitu, hubungan kita baik, kemudian juga dari mahasiswanya juga khususnya ya, mahasiswa UT itu sangat ini ya, apa sih namanya, kita tuh bilangnya solid begitu. Jadi kalau misalnya pada universitas konvensional biasanya kalau misalnya di mata kuliah akhir nih ya, mereka sudah istilahnya enggak begitu solid dengan teman-teman sekelasnya. Tetapi berbeda sekali dengan mahasiswa UT. Dia sangat solid gitu ketika ada penugasan, mana yang nggak bisa gitu. Mereka saling membantu, peer teaching gitu, dan itu sangat terjadi karena mereka merasa ini sama-sama kita harus lulus bareng begitu. Karena mungkin di awal gitu ya, mereka punya perencanaan yang ayo kita bisa nih lulus bareng-bareng nih, jangan sampai ada yang satu tertinggal. Jadi mereka semangatnya ya, karena tadi basicnya adalah belajar mandiri tadi. Begitu kalau sukanya. Kalau suka berarti ada dukanya ya, Bu. Dukanya juga ya. Kalau dukanya ya, kalau dukanya mungkin waktu itu karena pada saat pandemi ya, pandemi itu kita nggak bisa banyak berinteraksi, banyak sekali mahasiswa yang ingin datang menemui karena waktu itu pertama kali membuat laporan PKP versi pandemi, begitu. Sempat kita ya, Bu ya mengalami. Iya, benar. Jadi mereka nggak ada contoh, mereka kebingungan terhadap gimana sih bentuknya, kan karena waktu itu juga mulai dialihkan ya, yang tadinya praktek secara langsung di sekolah, mereka harus bikin video simulasi. Jadi mereka banyak ketidaktahuan sehingga itulah dukanya ya. Kasihan gitu ya melihat mereka yang semangatnya yang luar biasa, tetapi karena adanya pandemi gitu ya. membuat mereka jadinya aduh gimana nih gitu ya, hilang arah ya bilangnya ya. Tapi alhamdulillah pandemi sudah lewat ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah pandemi sudah lewat, sudah bisa lagi, dan alhamdulillahnya tadinya yang mahasiswa agak susah ya terhadap teknologi, ternyata ini memiliki efek baik gitu dari pandemi tadi. Mereka jadi gampang untuk akses LMS gitu ya. Karena di awal untuk nge-save aja biasanya mereka bingung. Untuk cek plagiarism mereka bingung. Setelah adanya pandemi dan mereka jadi akrab dengan teknologi, hal itu mendapat efek baik tadi ya. Jadi merekanya lebih cakap gitu dalam teknologi. Gitu. Jadi itu adalah memang efek baik dari pandemi yang kita rasakan ya, Bu ya. Benar. Iya. Untuk Pak Effendi ini, apa Pak suka dukanya selama jadi tutor di UT Palembang? Baik, terima kasih. Dukanya enggak juga sih. Enggak ya, enggak ada ya? Banyak. Alhamdulillah berarti ya. Karena rata-rata kita berpesan pada saat awal kuliah dengan mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang sukses luar biasa. Dan mahasiswa biasanya pegang komitmen itu. Bahwa salah satu item yang harus terpenuhi, saya langsung bilang ke mereka, mensegerakan setiap pekerjaan, termasuk tugas dari saya. Oh iya Pak ya kata. Kemudian artinya dia bekerja juga tidak membatasi ruang dan gerak dalam melakukan pekerjaan. Itu di awal tutorial akan saya sampaikan. Yang ketiga juga mereka harus berdoa. Jadi merasa dengan mahasiswa UT itu tidak seperti mahasiswa, tidak seperti mahasiswa sendiri sih. Jadi kalau mau ketemu mesti cepat-cepat ketemunya, walaupun itu web maupun PTM biasanya seperti itu. Jadi kalau nunggu, apalagi dulu pernah ada libur ya sekali diundurkan, pernah ada kuliahnya yang diundurkan minggu depan. Kok Pak lama banget katanya? Iya, lama banget kita ketemunya. Tapi karena ada acara apa gitu, pokoknya ada yang kuliah harusnya minggu ini diundur 2 minggu lagi pertemuannya atau minggu depan. Itu kalau sukanya enak Pak. Jadi makanya mereka rata-rata memang semangat. Setelah kita beri pacu juga tambah semangat. Artinya persiapan di awal itu yang sangat penting, sehingga mahasiswa itu kalau di perguruan tinggi lain itu yang kadang-kadang belum punya. Jadi kita tidak seperti UT menyiapkan
masuk bagaimana membuat perencanaan Betul. belajar di UT, bagaimana perencanaan belajar mandiri itu yang paling penting. Kemudian kita juga berikan informasi kepada mereka bagaimana cara merekam hasil belajar yang baik, baca yang baik, itu disampaikan, nantinya itu diterapkan, ditambah dengan sekarang penguasaan teknologi oleh mereka. Terus pertama memang agak ada kendala dalam hal pelaksanaan untuk teknologi. Tapi sekarang udah bagus-bagus sih. Iya. Awal-awal mungkin berkenalan dulu dengan teknologi itu ya Pak ya, banyak kendala. Iya. Semakin sini semakin baik ya Pak ya. Semakin baik. Kalau sekarang mereka lebih pintar dari saya. Udah canggih-canggih mahasiswa Mereka kita. ngedit videonya tuh bagus-bagus. Iya, benar. Ngedit video hasil, karena saya minta kalau mereka yang praktek, misalnya 2GP ya, dia 2GP-nya itu dia minta atau 1GP, saya minta itu juga tetap di-upload di YouTube atau di Drive. Kemudian saya minta mereka edit jadi 15 menit. Tapi 15 menit itu harus kelihatan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hasilnya malah lebih dari itu, lebih dari yang saya minta. Malah pakai pengantarnya bagus, pakai audionya bagus. Ada keterangan lagi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti lagi ngapain gitu di dalam videonya. Kok sampai gini? Saya nggak minta sampai situ, tapi ternyata dia bikin sampai ke sana. Itu bagus-bagus banget. Lebih dari yang kita bayangkan hasilnya ya Pak. Walaupun mereka kadang-kadang kan jauh, seperti di Semuntul misalnya, tapi tetap berusaha, saya perhatikan mereka, walaupun di daerah Pak. Iya, jadi bikin kita terharu juga mungkin ya Pak ya, perjuangan mereka. Ya memang mahasiswa kita memang luar biasa semua ya Pak ya. Iya, terakhir nih Bapak Ibu, ada nggak harapan dari Bapak Ibu selaku tutor untuk teman-teman mahasiswa UT? Tetap semangat, karena tetap berkomitmen menjalani kuliah di UT ini. Yang penting komitmen, niat. Karena menuju kesuksesan kuliah di UT itu tergantung diri sendiri. Kalau misalnya diri sendirinya tidak ada niat dan komitmen tadi, mau perencanaannya sebagus apapun, mau materinya sekeren apapun, mau tutornya sekeren apapun, materi ini dan semuanya bagus, tapi kalau nggak ada niat dari dalam diri, itu nothing. Jadi nggak ada nilainya. Gitu. Jadi tergantung niat dan komitmen. Iya, itu harus dipegang ya Bu ya. Betul. Iya. Dari Pak Effendi. Ya, bagaimana, ditambah Pak? lagi dia harus konsisten. Iya, betul. Melaksanakan program. Jadi dia harus bikin program jangka panjang maupun jangka pendek. Misalnya jangka panjang, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di S1 harus selesai 8 semester dengan IPK cum laude. Atau jangka pendeknya saya harus selesai 1 semester 5 mata kuliah karena sambil kerja, tapi IPK-nya harus di atas 3,5. Itu dibuat. Dan untuk mencapai itu, kata si Mbak Windy tadi, jadi harus komitmen yang buat. Artinya kalau dia belajar mandirinya, misalnya katakanlah hari Senin belajar PKP yang harus saya baca, tiba-tiba hari Senin malam itu ada acara tahlilan, harus diganti. Tapi tetap pelaksanaan baca modul entah modul berapa yang gilirannya itu tetap harus dilaksanakan, tapi diganti karena hari itu ada jam yang sudah disiapkan, kebetulan ada acara tetangga tahlilan. Misalnya seperti itu yang harus di komitmen dan konsisten dilakukan. Semangat untuk mencapai target tadi. Kalau saya setuju sekali, dia sudah membuka target bagus-bagus Pak. Iya, betul. Iya, seperti itu Pak. Iya. Oke, begitu ya teman-teman sahabat UT semua. Saya ucapkan terima kasih Bapak Effendi dan Ibu Windy. Sama-sama. Sudah bersama kami berbagi ilmu pengetahuan dan informasi ya. Sangat bisa menambah wawasan dari sahabat UT semua. Jadi untuk yang baru masuk, jangan takut ya. Karena sebenarnya semua bisa kita hadapi. Betul, gitu ya, gitu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.